Kameramu jangan Oke. goyang-goyang, Kak. Hah? Ya apa pakai tangan ini megangnya. Oh, ya wes. Hmm, Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di CC AST pagi hari ini, hari Sabtu, jam 7.35. Nah, hari ini kebetulan saya yang dikasih amanah untuk sharing TR90. Terima kasih buat Mbak Ratna dan Mama Wirda untuk kesempatannya. Eh, Mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Andika Pradana. Saya suaminya Mak Wirda. Jadi awalnya kenapa dulu saya ikutan join gabung sama Mama itu pertama nggak langsung ya. Malah awalnya itu pertama dulu pas Mama mulai jalan di Nuskin itu saya skeptis sebenarnya. Tapi habis itu setelah berjalan sekian bulan ternyata keblinger juga ngelihat komisi yang masuk ya. Nah, setelah tambah lama tambah naik terus, baru deh akhirnya pelan-pelan saya mulai ikut masuk, ikut bantuin, ya pokoknya ikut nyemplung di Nuskin. Ya sampai sekarang akhirnya udah nyebur total bareng berdua. Nah, kalau biasanya kalau Mama itu lebih ke produk Nuskin yang beauty ya, beauty gadget sama suplemen. Kalau saya lebih tertarik sama yang fat loss-nya. Fat loss-nya ini TR90. Nah, makanya saya pagi ini mau sharing. Sebentar, kita share screen dulu ya sebentar. Sebelum mulai, sebentar. Oke, keluar ya. Untuk sebelum mulai kita ngomongin etika bisnis dulu. Etika bisnis Nuskin. 1. Kita menjadi besar bukan dengan memanipulasi dan merendahkan orang lain. Jangan pernah mendisedifikasi profesi apapun, baik itu ibu rumah tangga, pekerja, maupun pebisnis konvensional. 2. No cross-lining. Jangan mencampuri bisnis orang lain. Berikan fokus, ilmu, dan positif influence hanya ke grup kita masing-masing. Berikan respect untuk cross-line kita, dan jadilah tim player yang baik. Tempat terbaik untuk belajar, konsultasi, dan coaching adalah upline kita masing-masing. Sementara pintu terbaik untuk belajar dari cross-line kita atau cross-learning adalah melalui event-event di System 7. 3. Tidak menjual di bawah harga. Selain melanggar aturan bisnis Nuskin secara legal, menjual di bawah harga akan menghancurkan bisnis kita sendiri. Tidak merebut prospekan maupun customer orang lain. 4. Tidak menjual di marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Sebagai member Appli, Nuskin tidak mengizinkan distributornya menjual di channel yang tidak resmi. Kegagalan untuk melakukan ini akan mendapatkan konsekuensi potong komisi sampai dengan terminasi account distributorship. 5. Tidak melakukan overclaim terhadap manfaat produk ataupun peluang bisnis dan penghasilan. Marilah menjadi pebisnis yang beretika dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan aturan yang ada. Ya. Sekarang kita afirmasi dulu. Sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, kata jelas ya. 9 afirmasi sukses. 1. Nuskin adalah perusahaan terbaik. 2. Nuskin adalah bisnis terbaik dan mudah. 3. Semua orang butuh rezeki tambahan. 4. Semua orang suka diberi peluang. 5. Semua orang bisa jalankan bisnis ini. 6. Rezeki Tuhan sangatlah melimpah. 7. Impian saya adalah energi terkuat. 8. Tak ada jalan lain dalam mewujudkan impian saya dengan cara terbaik, tercepat, terharmonis kecuali lewat Nuskin. 9. Saya adalah manusia berprestasi kebanggaan Tuhan. Oke. Next ya.
Kali ini saya mau sharing tentang TR90. Why TR90? Oke. Slide-nya kelihatan jelas ya, teman-teman, Mbak Fem? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita udah jalan 2 tahunan ya, udah pandemik ini. Sekarang apa sih efeknya pandemik pada tubuh? Nah, sekarang ini kan banyak kan sampai ada istilah PPKM, pelan-pelan kian melebar dan lain-lain ya. Jadi selama pandemik ini kita banyak melakukan work from home. Terus juga karena lebih banyak di rumah, jadi lebih sering jajan, lebih sering pesan GoFood, GrabFood dan lain-lain. Ini pengalaman pribadi ya. Dan juga pengalaman teman-teman lain banyak gitu, kayak Mbak Memi itu juga tuh senangnya jajan terus sekarang. Terus habis itu yang nomor 3 itu tidak leluasa olahraga di luar. Tidak leluasa olahraga di luar ini maksudnya kan banyak yang kayak tempat-tempat olahraga yang komunal ya, yang maksudnya yang rame-rame kayak gym, terus kayak basket, sepak bola, futsal itu kan ditutup semua. Nah, jadi akhirnya banyak yang pada males olahraga. Karena emang kalau saya pribadi lebih senang olahraga di luar ya, kayak nge-gym atau basket yang rame-rame gitu. Kurang suka sebenarnya sama yang olahraga di rumah sendirian. Atau kayak jogging, lari sendirian, cuma sepedaan itu saya nggak begitu suka sebenarnya. Terus nomor 4, super sibuk. Super sibuk ini selama pandemik ini walaupun kerja dari rumah, cuma sibuknya tuh kayak berkali-kali lipat ya. Kayak kita anak-anak juga sekolah daring di rumah, jadi ngumpul semua. Terus suami atau istri juga kerja di rumah, full di rumah. Jadi mesti istilahnya ekstra lah nyiapinnya. Kalau biasanya kan anak-anak sekolah, suami istri kerja di luar sendiri-sendiri baru kumpul sore. Ini sekarang kumpul semua di rumah, jadi ya riweh lah, lebih riweh. Dan yang terakhir ini efek nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa nge-mall, nggak bisa nonton bioskop, nggak bisa ketemu teman-teman, di rumah terus, akhirnya tingkat stres tinggi. Tingkat stres tinggi ini termasuk penyebab utama kayaknya pengennya nyamil terus, makan terus, nggak mikir lah jadinya. Itu salah satu faktor utamanya tuh jadi dari tingkat stres tinggi ini. Nah, kayak mama tuh pandemik yang pertama dulu, yang tahun pertama itu baru jalan berapa bulan, wah udah stres sudah di rumah terus, nggak bisa ke kantor, nggak bisa. Biasanya kalau dulu kan di kantor setiap seminggu sekali paling nggak ada BB hari Sabtu, jadi kumpul di kantor, terus bisa meeting di kantor, training di kantor, jadi ada jalan-jalannya lah keluar. Kalau selama pandemi kemarin yang awal-awal apalagi yang terutama, wah itu kan udah benar-benar di rumah terus ya, bisa kemana-mana. Jadi dia stresnya tinggi. Mungkin kalau orang tipikal kayak saya yang nggak yang terlalu suka nggak terlalu yang introvert ya, jadi nggak terlalu itulah, nggak terlalu mumet-mumet. Kalau misalkan pun harus di rumah, ya sudah banyak yang bisa dilakukan. Tapi kalau yang tipikal ekstrovert kayak mama itu, wah itu kayak di kerangkeng udah. Jadi budak kayak di rumah itu mumet, bawaannya marah-marah, ya pokoknya ya gitulah. Nah, kalau dalam keadaan tingkat stres tinggi gitu, ada banyak orang yang cenderung larinya itu ke makanan, malas olahraga. Jadi sebenarnya bukan makanan ya, jadi kayak nggak mikirin tubuh lah, nggak mikirin tubuh. Saya termasuk salah satu orang yang kayak gitu. Jadi kalau udah stres, udahlah bodo amat, makan, nyamil, jajan, olahraga males, ya begitu. Jadi dan ternyata banyak yang kayak gitu juga. Karena stres malah akhirnya sembarangan, nggak mikirin badan. Terus ya udah, akhirnya melebar lah selama pandemi ini. Nah, sekarang kalau dari beberapa tulisan tadi, dan selama pandemik ini kan kita jadi ada habit baru ya, habit baru, work from home dan lain-lain. Sekarang kita lebih banyak lewat Zoom meeting, ketemuan lewat Zoom meeting, ketemuan lewat sosmed dan lain-lain. Cuma cukup dari sambil rebahan pakai HP. Terus habis itu ya begitulah, jadi habit baru ya, habit baru. Apakah sekarang menurut teman-teman habit baru ini sama dengan new normal? Nah, kita next ya.
Nah, efeknya itu tadi ya kalau misalkan kayak gitu penimbunan lemak ya selama ini kita udah jalan pandemik sekitar 2 tahunan. Nah, sekarang apa sih yang efek-efek yang tidak baiknya itu ya? Efek tidak baik dari obesitas atau kegemukan itu adalah, persentase lemak ya. Jadi lemak itu, sebenarnya perannya penting ya sebagai cadangan energi. Jadi kalau misalkan, eee, apa namanya, kita melakukan suatu kegiatan, terus over ya, melebihi melebihi, kapasitas kita, nanti misalkan ngambil energi cadangannya tuh dari si lemak ini. Nah, tapi kalau misalkan over lemaknya dan kita kegiatannya nggak begitu banyak, itu akhirnya akan menjadi penimbunan lemak. Nah, tapi kalau ini kan tapi jika kadarnya terlalu tinggi justru bahaya. Makanya itu jadi harus tetap diimbangin sama olahraga. Nah, kondisi over lemak itu terjadi kalau persentase lemak lebih dari 30% untuk wanita dan 20% untuk laki-laki. Nah, ini contohnya ini tabel persentase lemak ya. Nah, jadi kalau ini cara-cara ngukur persentase lemak ini bisa pakai teman-teman bisa pakai timbangan yang ada body body apa ya namanya ya, body measure ya, pengukuran body. Nah, ini bisa sih apa namanya, timbangan yang kayak digital itu biasanya bisa ada timbangan yang Xiaomi itu ada, jadi connect ke HP, itu dia bisa baca. Biasanya ada kayak lempengan lempengan apa ya itu namanya, kayak besinya gitu loh. Itu jadi nanti kalau diinjak itu nanti dia bisa ada sensor sensor listriknya untuk membaca. Nah ini kalau misalkan, nah kalau untuk wanita misalkan lemaknya itu 14-20% itu termasuk atletis ya. Jadi contohnya kayak kalau yang senang olahraga, yang apa namanya, langsing banget, slim, nggak ada gelambirnya, six pack itu biasanya yang persentase yang untuk wanita ya, yang 14-20% ini. Kalau 21 yang fitness ini 21-24% ini lumayan loh, masih langsing, tapi nggak yang terlalu ngerip banget ya, nggak ngerip itu nggak apa ya, kering gitu loh, nggak kering. Jadi ototnya yang nggak yang kelihatan banget gitu loh. Nah, acceptable ini 25-30. 35 di atas sebenarnya di atas 27 itu udah apa ya? Mayoritas kebanyakan wanita-wanita yang nggak over, nggak obes banget itu biasanya antara 27-30 kalau di Indonesia ya. Itu bisa 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 apa dicek ya kalau misalkan cewek itu biasanya angkat lengan terus disenggol gitu loh, lengan bawahnya tuh. Apakah dia bergoyang-goyang seperti ayunan? Apakah dia kencang? Itu kelihatan. Ini contohnya kalau yang untuk pria ya. Nah, nih ngukur. Nah, kalau cowok batas persentasenya ini 1-4%, 5-7%. Kalau yang antara 1 sampai berapa ya, paling nggak sampai 12% tuh udah yang atlet lah, atlet banget yang olahraganya gila tiap hari, yang olahraganya keras. Kalau yang normal-normal tuh antara 13-16%. Nah, kalau udah di atas 20% itu udah over ya kalau untuk kita, untuk Indonesia. Oke, next slide. Nah, dari lemak ini yang paling bahaya itu adalah namanya visceral fat. Visceral fat itu lemak yang ada di yang sorry, ada di sekeliling organ penting dalam rongga perut. Jadi di rongga perut itu di pinggirannya itu ada lemak-lemak. Nanti saya tunjukin contoh gambarnya. Lemak-lemak itu jadi itu dia tuh nempel gitu loh, nempel sama organ-organ penting yang di perut, di dalam perut. Nah, itu bisa meningkatkan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes. Nah, ini untuk ngecek visceral fat ini juga sama pakai timbangan yang tadi saya bilang, yang ada body measurable-nya. Nah, itu yang pakai digital itu. Biasanya rata-rata yang kegemukan, obesitas itu biasanya sih di angka 9 aja biasanya udah bahaya ya, udah batas atas ya.
Dan yang visceral fat ini yang paling tidak mudah untuk dihancurkan istilahnya. Jadi kalau body fat itu kan keseluruhan ya, lemak di seluruh tubuh. Itu masih lebih paling kita olahraga, jaga makan, cuma berapa hari, seminggu gitu bisa langsung turun. Cuma kalau visceral fat ini butuh effort ya untuk ngancurinnya. Gitu. Terus habis itu ini contohnya visceral fat. Nah ini jantung yang sehat sama yang kiri ini yang kanan ini yang putih-putih ini lemaknya. Jadi lemaknya itu nempel di organ penting ya. Contohnya. Nah, siapa yang berani mau foto ronsen untuk ngecek? Nih, ini contohnya ya. Nih. Ini lemak yang paling bahaya, yang istilahnya menyebabkan resiko untuk penyakit-penyakit yang parah-parah nih ya dari visceral fat ini. Karena dia istilahnya nge-grip ke organ-organ penting. Oke. Nah, terus apa solusinya kalau misalkan kalau misalkan sudah terlanjur efek pandemik, efek PPKM, sudah terlanjur melebar, sudah terlanjur kegemukan, obesitas. Oke, solusinya adalah yang mau saya sharingkan hari ini adalah program Fat Loss 90 hari. Jadi ini namanya Headstock TR90 ya. Programnya ini program ya. Program yang dipadukan dengan suplementasi, pola makan sehat dan olahraga yang tepat. Nah, sekarang bedanya program TR90 sama yang diet-diet yang istilahnya tidak terprogram ya, itu apa ya? Nah, kalau misalkan di TR90 ini kita fokusnya untuk pembakaran lemak dan peningkatan massa otot ya. Jadi kalau misalkan diet-diet yang tidak terprogram ya, diet-diet yang konven, yang lain-lain yang zaman dulu udah sering dilakukan dari dulu itu, dietnya itu kan biasanya dietnya nggak makan ya. Makan cuma sauprit dikit, jadi tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, jadi yang dihancurkan itu istilahnya bukan hanya lemaknya aja, tapi ototnya juga, kadar airnya juga. Jadi kurus, tapi lemes, nggak ada energinya. Akhirnya malah penyakitan juga gitu loh. Jadi kita butuh program fat loss itu program yang menyehatkan ya. Jadi kita melangsing ideal ya, lebih tepatnya ideal, tapi kita tetap sehat. Jadi mengikuti pola hidup yang sehat juga. Nah, TR90 ini targetnya itu ke 3 bagian penting ya, yang berkontribusi. Salah satu adalah produk yang berkualitas. Kedua itu pola makan yang benar. Bukan pola makan yang sedikit ya, tapi pola makan yang benar. Sama olahraga yang tepat. Jadi di TR90 ini kita nggak bakalan kelaparan lah. Bukan diet yang untuk kelaparan. Nah, produknya itu apa aja ya? Nah, ini produknya TR90. Produk TR90 itu ada suplementasinya ya, ada Jumpstart, TR Complex, TR Control, sama Trim Shake. Jumpstart ini modelnya kayak serbuk gitu ya, serbuk nanti dicampur air, enaknya pakai air dingin. Air dingin terus diaduk, diminum. TR Complex, TR Control ini tablet. Trim Shake ini bentuknya seperti susu, seperti susu. Ada vanila, ada coklat. Nah, untuk fungsinya kita next. Nah, untuk Jumpstart ini fungsinya untuk metabolisme, massa otot, sama kontrol keinginan makan. Jadi Jumpstart ini testi pribadi ya. Kalau pakai Jumpstart ini jadi kayak nggak berasa, kita nggak tersiksa gitu loh selama melakukan perubahan pola hidup ya. Kan biasanya kita makan sembarangan, nyamil, jajan, atau minum yang manis-manis dan lain-lain. Kalau misalkan pakai Jumpstart ini jadi nggak kayak ketahan gitu loh, ada kontrol keinginan makannya. Jadi kita kayak biasanya mungkin ngelihat di meja makan ada es sirup dingin, ada es batunya warna merah seger gitu. Waduh,
tergoda itu ya untuk minum. Terus ngelihat ada gorengan, ada pentol lewat, itu kayak Mpok Hema tuh senangannya, wah nggak kuat itu langsung panggil makan langsung beli. Nah kalau kita pakai jam start ini nanti tuh kayak ketahan gitu. Jadi kayak nggak pengen aja ngelihat mode es sirup kayak es teh manis kayak es kopi kayak pentol kayak cilok apa itu jadi kayak nggak kepengen gitu. Jadi rasa perut itu udah full lah, udah malas nggak mau. Tuh. Dan ini testimoni paling banyak ya dari customer, dari donan-donan yang udah make ini Jamstart tuh pasti pada bilang, Pak, aku kok jadi nggak kepengen ini ya, jadi nggak kepengen nyamil ya. Aku kok kenyang ya, aku kok nggak pengen ini ya, makan kok dikit udah kenyang ya, udah gini kayak gitulah kurang lebih. Nah ini jadi dari kandungannya apa aja sih Jamstart itu ada Opuntia ficus indica, prickly pear cactus. Jadi prickly pear cactus ini untuk mengurangi massa lemak, mengurangi stres oksidatif. Jadi Jamstart ini juga membantu untuk pembakaran lemak ya. Jadi misalkan makanya pemakaian jam start ini dilakukan pagi hari, biasanya bangun tidur atau sebelum olahraga. Jadi kalau kita minum jam start habis itu olahraga, itu kayak pembakarannya tuh kayak 2 kali lipat dari kalau misalkan kita nggak minum jam start gitu. Jadi dulu pengalaman pakai jam start ini, kalau misalkan minum jam start habis itu olahraga, itu keringetnya tuh kayak habis lari maraton 2-3 kali set dalam sehari. Gila, keringatnya ngucur banget, lebih itu. Jadi pembakarannya tuh lebih dahsyat lah. Nah, yang kedua ini ada saffron. Udah pada tahu kan saffron. Nah, salah satu yang menyebabkan kayak jadi udah nggak pengen jajan lah, nggak pengen makan inilah, udah kenyang, udah cukup lah. Udah itu dari salah satunya dari saffronnya. Nah, ini meningkatkan rasa kenyang dan mengurangi stres. Jadi kita nggak tersiksa gitu loh. nggak tersiksa aku diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Nggak, udah kayaknya udah cukup aja. Terus yang kedua ada Red Orange Complex. Red Orange Complex ini mengurangi stres oksidatif dan mengurangi lemak tubuh. Fungsinya sama kayak yang pear tadi ya, pear cactus ya. Sama ini yang terakhir, pomegranate. Ini untuk menekan nafsu makan. Ini dia sama-sama saling menguatkan sama saffronnya itu. Nah, jadi recommended banget sih jam start ini. Yang dari TR90 ini saya yang paling suka itu jam startnya. Nah, yang kedua ini ada TR90 Control. TR90 Control ini mengontrol keinginan makan. Tambahan lagi kan untuk kontrol keinginan makannya, mendukung mood positif. Apa aja sih kandungannya? Kandungannya itu ada Camellia sinensis leaf extract. Ini untuk mengatur emosi. Terus yang kedua ada cherry powder. Cherry powder itu untuk memberi pengaruh positif sama mengatur gula darah. Jadi mengatur gula darahnya. Terus ada lagi Theobroma cacao. Theobroma cacao ini untuk mengontrol keinginan makan. Terus sama terakhir sama pomegranate, mengatur gula darah ini. Nah, jadi produk-produk suplemennya TR90 ini banyak untuk istilahnya tuh tubuh dan pikiran ya. Jadi bikin kita tuh nggak tersiksa gitu loh kalau diet itu. Saya dulu beberapa tahun yang lalu tuh pernah ikutan diet produknya si BH Life, mungkin pernah tahu ya, yang dulu banyak di mall-mall bagi-bagi brosur yang sering bikin orang tersinggung. Di mall lagi jalan dikasih brosur kawan nih, oh ngapain gue gemuk, oh, itu dikasih di mall-mall tuh banyak banget itu. Dulu saya pernah ikutan itu, pernah jadi distributornya juga. Itu dietnya tuh apa ya, menyiksa banget lah kalau menurut saya. Dulu saya tersiksa banget. Dan apa namanya, emang dulu itu dan produknya itu harus dikonsumsi seumur hidup. Jadi kalau kita berhenti, ya udah balik lagi, kayak bergantung gitu lah. Jadi nggak nyaman banget lah. Dan kebanyakan tuh nggak itu, nggak jarang, nggak pernah sih mungkin sampai yang seumur hidup mengkonsumsi itu, kecuali distributornya sendiri ya. Cuma kalau yang kayak customer kayak gitu males gitu loh kalau harus, soalnya harganya juga lumayan sih, lu berapa ya lupa, jadi satu paket tuh berapa juta gitu loh. Nah, kayak kita balik ke TR90 lagi ya, yang ketiga ini TR90 Complex. TR90 Complex ini untuk membantu metabolisme sehat, mempertahankan massa otot. Jadi biar nggak cepet, jadi nggak gampang cepet lapar gitu loh. Kandungannya itu Camellia sinensis leaf extract. Ini untuk meningkatkan thermogenesis. Thermogenesis itu pembakaran lemak ya.
Terus Allium cepa, Alia ceae ekstrak ini untuk mengurangi lemak. Terus habis itu Power Grip ini untuk mempertahankan massa otot. Nah, jadi konsepnya kalau di TR90 itu kita akan tidak hanya pembakaran lemak ya, tapi pembakaran lemak itu dibantu dengan kita massa otot yang bagus ya. Jadi kita ngembangin otot untuk membantu pembakaran lemak. Karena yang pembakar lemak nomor 1 itu yang paling efektif, paling optimal, paling bagus itu ya otot gitu loh. Jadi ya kita harus mempertahankan massa otot. Terus habis itu ada citrus sinensis, ini untuk thermogenesis. Ada citrus flavonoids untuk menjaga berat badan. Dan ini yang terakhir capsicum annum leaf fructus extract ini untuk thermogenesis. Jadi fungsinya lebih untuk pembakaran lemak, untuk mempertahankan massa otot sama menjaga berat badan yang kompleks ini. Sorry. Jadi tiga produk utama ini saling melengkapi ya, saling melengkapi dan bikin diet kita tuh lebih happy, lebih nyaman, nggak tersiksa. Nah, next produk ini ada namanya extract TR90 Trim Shake. Trim Shake ini seperti susu ya. Ada rasa vanila sama ada rasa coklat. Nah, kalau Trim Shake ini fungsinya untuk pengganti 1 kali makan besar. Jadi kan di TR90 ini kita tetap ya makannya sehari 3 kali, tetap sehari 3 kali. Nah, Trim Shake ini bisa menggantikan 1 kali makan besar. Biasanya sih paling banyak diminumnya untuk pengganti makan malam ya. Jadi pagi makan biasa, siang makan biasa, malamnya diganti sama Trim Shake ini. Trim Shake ini bentuknya modelnya kayak sasetan gitu. Sasetan nanti kan kita dapat shakernya juga dari paketan TR90 itu. Nanti di shake pakai shakernya itu. Enaknya diminum dingin sih. Terus kalau yang vanilla juga bisa, biasanya di blender, dicampur sama buah-buahan. Ada bisa stroberi, pisang, dan lain-lain. Nah, jangan dicampur sama durian tapi ya. Nah, itu di blender diminum 1 gelas itu. Itu buat pengganti 1 kali makan besar. Nah, minum Trim Shake ini walaupun cuma segelas sama tapi kenyangnya tuh awet. Jadi mama sendiri tuh sering kalau pas lagi males sarapan atau apa, ya udah minum Trim Shake aja. Minum Trim Shake, ntar kenyangnya awet, bisa sampai siang itu nggak lapar lagi. Jadi emang benar-benar pengganti makan besar. Gitu. Jadi untuk yang program fat loss jangan udah makan besar terus ditambah Trim Shake lagi ya. Jadi Trim Shake ini fungsinya sekali lagi untuk pengganti 1 kali makan besar. Nah, kalau misalkan yang untuk program weight gain ya, penaikan berat badan, itu bisa minum habis makan didobelnya sama Trim Shake. Untuk Mbak Femi itu misalkan mau menggemukkan badan, program TR90 juga bisa untuk menggemukkan badan. Nah, nanti bisa beda, tapi beda nanti metodenya beda. Cuma paketannya sama. Terus next, nah ini untuk suplementasinya kita pakai Life Pack ya. Life Pack ini untuk pemenuhan nutrisinya, pemenuhan nutrisi esensial. Terus juga untuk efikasi pengelolaan berat badan, mengurangi stres oksidatif selama pembakaran lemak dan karbohidrat. Jadi istilahnya vitaminnya lah, pemenuhan nutrisinya itu kita pakai Life Pack ini. Nextnya, nah ini pola makannya. Kebaca nggak tulisannya ya? Ini pola makannya ya. Jadi TR90 itu ada nama pola makannya itu TR90 My Plate. Nah, TR90 My Plate ini terdiri dari tiga jenis makanan. Yang satu makanan pembakar. Makanan pembakar itu apa? Makanan pembakar itu protein. Proteinnya dari protein hewani dan nabati. Misalkan contohnya itu bisa pakai ikan, daging tanpa lemak, terus ayam dada tanpa kulit. Nah, terus untuk
non hewaninya bisa pakai tahu, tempe, susu, putih telur, sama atau cream shake. Bentar, bocor. Nah, untuk hasil yang optimal, makanan jadi ada kebutuhan protein hariannya tuh ada minimalnya. Untuk laki berapa, untuk perempuan berapa. Nah, itu harus dipenuhi. Itu untuk mempertahankan massa otot dan menaikkan juga massa ototnya. Jadi bukan sekedar ada yang bocor ya. Nah, jadi bukan sekedar yang penting ada proteinnya, pakai telur, putih telur 1 cukup, atau pakai tempe 2 biji cukup. Jadi mesti ada standarnya lah untuk proteinnya itu. Bukan yang penting ada proteinnya, biasanya yang paling banyak ini ada proteinnya dikasih telur putih telur rebus itu. Telur rebus 1 kali makan. Tapi lainnya nggak ada ayamnya, nggak ada ikannya, nggak ada atau dagingnya, itu nggak ada, itu nggak bisa. Nah, nanti ototnya nggak naik gitu loh. Padahal kita butuh banget ototnya itu untuk membantu pembakaran lemak. Yang mempercepat pembakaran lemak itu dari otot. Bahan bakarnya otot itu protein. Jadi pemenuhan proteinnya tuh ya benar-benar harus tercukupi, bukan sekedar ada. Bukan sekedar ada itu maksudnya bukan cuma satu, ada syarat itu loh. Bukan syarat top. Jadi ya ada hitungannya lah. Terus untuk yang kedua itu ada makanan penyimpan. Oh ya, untuk yang protein ini ya, kalau misalkan daging mungkin terlalu mahal, dan juga daging itu nggak sembarang daging ya, karena banyak juga kandungan dagingnya yang banyak lemaknya. Ya kalau misalkan paling enak sebenarnya pakai dada ayam aja, dada ayam atau putih telur. Jadi telur itu boleh dimakan, misalkan sekali makan mau 5 putih telur tuh nggak apa-apa, tapi putihnya aja ya, kuningnya jangan, kolesterol. Jadi putihnya nggak apa-apa, sekali makan untuk pemenuhan proteinnya pakai putih telur nggak apa-apa. Yang penting harus ada proteinnya. Gitu. Nah, untuk yang kedua tuh makanan penyimpan. Makanan penyimpan tuh karbohidrat, untuk sumber energi kan karbohidrat. Itu kayak beras merah, bagusnya sih beras merah, sereal, atau beras putih juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuma porsinya diperhatikan. Jadi kayak karbo itu cuma kalau saya ngambil tuh biasanya tangan gitu loh, satu centong kecil gitu loh. Jadi cuma paling nggak 2-3 suap sendok makan untuk karbohidratnya ya. Untuk bisa beras merah atau beras putih terserah, tetap harus ada untuk sumber energinya itu. Nah, terus yang ketiga tuh makanan pelindung tuh sayur sama buah. Nah, sayur ini kalau misalkan mau banyak juga nggak apa-apa. Sayur itu jadi setengah dari porsinya sendiri ya, setengah dari keseluruhan porsinya. Porsi makannya sebentar. Itu jadi makanan pelindung itu sayur sama buah. Ini jadi ketiga jenis makanan ini harus ada di setiap kali makan. Nah, kalau misalkan yang pengganti makanan itu kan pakai trim shake. Nah, trim shake itu kandungannya itu hanya sama dengan satu karbohidrat plus 1 protein. Jadi untuk yang pelindungnya tetaplah kita harus makan buah. Jadi misalkan untuk yang malam kita bisa minum trim shake di blender sama pisang atau di blender sama strawberry. Nah, kayak gitu nggak apa-apa. Nah, jadi kayak gini lah kurang lebih porsinya ya. 1/4 protein hewani itu atau sekitar 1 kepal tangan, 1/4 protein salah nih. Oh, yang non hewani juga 1/4 ya, 1 kepal tangan. Jadi tahu tempe, putih telur itu sekepal tangan, yang daging-dagingan, daging ayam dada, ikan itu juga 1 kepal tangan, terus buah sama sayur 1 telapak tangan terbuka gini ya, 1 telapak tangan. Sama karbohidratnya dikit aja. Karbohidrat tuh 3 sendok lah, 3 sendok makan. Bukan 3 centong nasi ya, 3 sendok makan.
Gitu. Oke, ini untuk yang makannya udah ya, cukup ya. Di situ, bentar, next-nya. Nah, ini eh, yang harus dibatasin ya. Jadi bukan bukan nggak boleh sama sekali ya, bukan nggak boleh sama sekali. Cuma dikurangi, dibatasin. Jadi kayak apa namanya, gula. Gula itu sebenarnya yang paling bikin gemuk banget tuh gula. Dan kebanyakan orang Indonesia kan edik sama gula ya, nyandu sama gula. Es teh manis, kopi manis, pokoknya semua manis. Sirup, jangan-jangan sirup juga, es sirup ditambahin gula. Pokoknya manis banget lah senangannya. Nah, buah-buahan juga, buah-buahan yang manis banget itu juga nggak boleh. Kayak contohnya, kayak selama program tuh kayak mangga itu nggak boleh. Apalagi mangga arum manis ya, atau jus mangga itu kandungan gulanya tinggi. Sama pisang. Pisang itu kalau yang overcook, overcook itu yang biasanya warnanya udah agak-agak hitam-hitam, hitam-hitam yang lembek, lembek kayak udah hampir kayak bubur bayi, itu udah overcook. Itu kandungan gulanya lebih tinggi banget. Jadi meningkat ya daripada yang pisang yang ada masih hijau atau yang baru kuning-kuning yang masih masih matang, baru matang itu, matang dikit. Itu masih lebih, itu rendah gulanya, nggak apa-apa kalau itu. Tapi kalau yang pisang yang udah overcook, biasanya kalau kayak di Indomaret itu yang pisang nggak laku udah sampai berhari-hari, itu biasanya di diskon, itu juga usah, jangan dibeli itu, racun. Terus habis itu gula dari minuman bersoda dan makanan, jadi kayak roti, tepung putih, roti tawar. Nah itu, bentar. Nah rotinya juga nggak bagus. Jadi dikurangin lah tepung-tepungan itu. Makanan olahan, nah ini yang paling banyak nih. Paling banyak nih mama doyan banget makanan olahan. Sosis, kornet, nugget, pisang goreng, pentol, apalagi seblak tuh. Nah itu makanan-makanan olahan tuh ya udah frozen food, ya benar, frozen food itu pokoknya semua yang di frozen food itu makanan olahan apa-apa. Nah itu dikurangin. Tapi kalau bisa sih jangan dimakan sih, udah mending di stop lah kalau bisa. Terus yang keempat ini saus. Saus itu saus tomat, kecap manis, mayones, terus pokoknya dressing-dressing itu lah, Thousand Island dan lain-lain, itu jangan banyak-banyak. Jadi kalau misalkan kita untuk makannya makan salad ya, makan salad dressingnya Thousand Island atau pakai mayonya itu jangan yang lebay sampai kayak jadi kayak sop itu, dikit aja. Yang penting kecampur semua kan udah cukup. Terus kalau misalkan makan apa namanya, kayak siomay, itu juga bumbu kacangnya itu juga jangan yang banyak banget, secukupnya aja. Itu. Nah, terus yang kelima ini gorengan, terutama deep frying ya, gorengnya yang di deep frying. Deep frying itu yang tenggelam, yang dicemplungin terus dia goreng itu juga eh, dibatasi. Kalau bisa dikurangin, kalau bisa dihindari. Jadi yang baik itu ditumis, minyaknya dikit, ditumis-tumis sebentar, cukup. Kalau yang goreng-gorengan ini kan biasanya kayak yang tepung-tepungan ya, fried chicken, kayak gitu kan itu dicemplungin. Ya sehingga ya jajanan-jajanan yang gorengan-gorengan itu lah, makanan gorengan yang itu nggak bagus itu. Terus yang keenam itu lemak. Ya lemak itu mentega, apa namanya, margarin, ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu juga kalau bisa dikurangin makanan-makanan seperti itu. Oke. Dan mungkin bisa di itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang pilihan menu makanan yang kita pakai selama program, jadi jangan selama program ini aku mau uh, pesan makanan khusus, atau aku mau masakan khusus selama program ini. Jadi yang agak-agak susah lah bikinnya, agak susah, atau bahannya susah, atau bahannya mahal mungkin. Nah itu jangan. Jadi kalau bisa sama program pun kita udah milih menu yang bisa kita pakai lanjut terus untuk selamanya. Jadi jangan yang susah-susah lah.
Soalnya kan ini kan kita kan membentuk habit ya. Jadi bukan hanya selama program aja gitu loh. Nanti sambil berjalan, setelah program selesai pun habit kita akan terus berjalan. Makanya jangan cari yang susah-susah, nggak usah yang mahal-mahal. Cari yang bisa dipakai terus aja. Oke, next. Lanjut. Ini dia olahraganya. Yang ketiga ini olahraganya. Jadi bukan TR90 ini bukan cuma kamu cukup minum suplemen ini dan makan seperti ini, kamu tidak perlu olahraga, maka kamu akan langsing. Itu mimpi. Jadi nggak ada, tetap harus olahraga. Karena pembentukan otot itu tidak bisa dilakukan hanya dengan diam saja. Kita harus olahraga. Dan juga aktif ya, aktif. Jadi aktif lifestyle. Nah, olahraganya apa? Apakah cukup jalan kaki cepat, 10 menit, 30 menit, sepeda statis 30 menit, habis itu apa namanya, keliling komplek gitu. Kalau untuk awal-awal nggak apa-apa untuk latihan ya, untuk pemanasan. Cuma itu saya bilang kurang. Jadi teman-teman, kalau bisa, harus bisa ya Tabata. Tabata ini 8 sampai 10 menit minimal ya, 8 menit, minimal 8 menit per hari. Terus habis itu, mungkin ada yang saya contohin dulu ya, mungkin ada yang belum tahu Tabata itu kayak gimana, sebentar. Saya kasih contoh Tabata. Nah, Welcome to Tabata. Are you ready? 5, 4, 3, 2, 1, ho! Three, two, one, break! Three, two, one, go! Three, two, one, break! kita sebentar ya. Mana tadi? Halo, slide. Jadi tadi Tabata itu di satu set itu ada macam-macam ya. Kalau kita lihat di YouTube itu ada yang 4 menit, ada yang 8 menit. Nah, kalau yang jadi bukan cuma sehari itu satu set aja, kurang. Tapi kalau untuk awal-awal program ya, mungkin untuk 2 hari awal selama waktu program itu nggak apa-apa. Sekalian pemanasan. Nah, sebentar. Tabata mana tadi? Nah, ini dia. Ini contohnya biasanya kalau yang cewek-cewek ya, Tabatanya tuh pakai Daniela Paizar ini atau Amy Wong. Ini yang paling banyak dipakai. Udah tinggal ngikutin aja. Cari yang fat burning, full body HIIT workout, full body fat burn HIIT, nih 7 minute workout. Ya, terus tinggal diikutin aja. Nah, kalau misalkan mau lebih oke lagi, lebih pembakarannya lebih optimal lagi olahraganya, mungkin kalau yang sudah biasa olahraga, terus ikut cuma Tabata sehari 8 menit, 10 menit itu aduh kurang nggak enak. Nah, pakai yang T25 Alpha ini. T25 ini juga ini 25 menit sehari. Ini lebih untuk yang lebih expert lagi ya. Nah, intinya bebas sih milih ininya, nanti bisa konsultasi sama coach-nya. Tuh. Terus nah ini lakukan active lifestyle. Jadi kita lebih banyak bergerak. Jadi olahraga itu nggak cuma sekedar ya kayak Tabata tadi, lari, senam, berenang dan lain-lain.
dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan sehari-hari itu juga bisa. Jadi misalkan contohnya kita lagi di kantor, saya kantornya di lantai 25. Biasanya naik lift, cuma karena kita lagi program nih, kita pengen active lifestyle, ayo kita naik tangga aja, emergency stair itu, tangga emergency itu naik udah sampai lantai 25, naik. Terus nanti jam makan siang, makan di bawah, turun lagi ke bawah, naik lagi. Nah, atau parkir mobil, misalkan parkir mobil atau motor, misalkan apa namanya, kita kantornya di mana, parkirnya numpang di kantornya temen, habis itu kita jalan kaki, kayak gitu-gitulah. Atau misalkan naik Grab car, naik Gojek, yang lain-lain, kantor di mana kita minta turunnya agak jauh, itu jalan kaki, kayak gitu-gitu. Jadi ya tapi semampunya ya, sedikit demi sedikit sesuaikan dengan kemampuan. Di situ, nah kayak saya nih, lagi di rumah sakit, nemenin mama, itu ada lift, ada tangga, saya milih tangga. Naik turun tangga, naik dari lantai 1 sampai lantai 5, lantai 6, udah naik turun kayak gitu aja. Nah, lama-lama pasti terbiasa. Anda sedang berada dalam mode biasa. Terus habis itu ya, apa namanya, gimana cara mengkonsumsi TR90 ini. Jadi TR90 ini kita bangun tidur, jadi bangun tidur itu langsung minum jam start yang tadi ya, yang diminum tadi yang ada saffronnya itu. Nah, jam start ini diminum cuma 15 hari pertama. Jadi kita dari satu paketan TR90 itu dapat satu box jam start ya. Pokoknya isinya 15. Itu untuk 15 hari pertama. Dan 15 hari pertama ini masa-masa krusial ya. Jadi benar-benar harus dioptimalin. Nah, tapi misalkan teman-teman apa ya istilahnya, kalau saya suka banget ya sama jam start ya. Jadi kalau jam startnya habis, saya beli lagi gitu loh. Soalnya dijual terpisah, kalau jam start bisa dibeli terpisah. Jadi nggak hanya ada dalam paketannya TR90. Kita bisa beli di luar, harganya lupa 1, berapa gitu. Nah, jadi misalkan sudah habis, hari ke-16-nya, pengen tetap pakai jam start lagi, ya beli aja jam startnya. Tinggal bilang nanti sama coach-nya. Nah, terus setelah 30 menit setelah minum jam start, olahraga. Nah, olahraganya yang optimal 30 menit, tadi bisa pakai T25 tadi. Cuma kalau misalkan belum sanggup, bisa pakai yang pokoknya sehari minimal 8 menit. 8 sampai 10 menit. Optimalnya 8 menit di pagi hari, nanti 8 menit lagi di sore hari. Terus yang ketiga, sebelum sarapan. Nah, jadi sebelum sarapan, 15 sampai 20 menit sebelum sarapan, itu minum 2 kapsul TR Komplek dan 2 kapsul TR Control. Ini jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa dan harus dipaskan waktunya. Jadi benar-benar setelah konsumsi 2 kapsul TR Komplek dan 2 kapsul TR Control, itu benar-benar ditungguin 15 menit minimal ya. 15 menit baru makan. Jadi jangan habis minum TR itu langsung makan. Jadi harus benar-benar sesuai. Terus yang keempat, setelah sarapan, langsung minum 1 saset Life Pack. Life Pack yang tadi ya, yang multivitamin tadi. Nah, kalau makan siang nggak ada suplemen apa-apa. Makan siang biasa. Terus apa namanya, sorenya kan malamnya itu biasanya kebanyakan diganti sama Trim Shake. Nah, kalau misalkan minum Trim Shake, boleh ditambah dengan protein nabati atau hewani tanpa kulit. Jadi boleh ditambah proteinnya aja ya, bukan karbohidratnya. Jadi kalau misalkan minum Trim Shake sebagai pengganti makan malam, kalau dirasa kok kayaknya masih lapar ya, itu boleh ditambah sama protein aja, protein nabati atau protein hewani tanpa kulit. Tapi nggak boleh ditambah sama karbohidrat. Jadi udah nggak usah nasi, nggak usah kentang, nggak usah oat dan sereal atau apa tuh nggak usah. Nah, sebelum makan malam ini sama kayak yang tadi makan sarapan ya. Jadi 15 sampai 20 menit sebelum makan malam atau minum Trim Shake itu minum 2 kapsul TR Komplek dan 2 kapsul TR Control. Habis makan
Habis makan malam atau minum trim shake, minum lagi life pack-nya. Nah, jeda di antara kenapa banyak yang bilang juga TR90 ini diet anti lapar. Jadi bakalan kenyang terus. Jadi di antara makan besar, di antara makan besar itu ada jadwalnya kita snacking ya, makan jajan. Tapi cemilannya cemilan yang sehat. Jadi di antara waktu jam sarapan sama jam makan siang itu di antara jam itu ada namanya kita makan snack. Snacknya tuh bisa yang sehat-sehat aja tapi misalkan kayak kacang-kacangan, almond, kacang mente, edamame rebus atau buah-buahan. Paling bagus dan enak dan lebih mengenyangkan sih sebenarnya buah-buahan sih. Pisang, semangka, apel dan lain-lain. Nanti di antara jam makan siang sama makan malam tuh juga nanti snacking lagi. Jadi istilahnya sehari itu kita makan 5 kali malah. Makanya nggak bakal kelaparan, udah tenang aja, nggak bakal kelaparan. Nah, di situ. Nah, ini yang terakhir ya, jadi untuk jalanin program TR90 ini, kita nggak bisa istilahnya jalan-jalan sendiri lah. Jalan sendiri, jalanin programnya sendiri, nggak ada coachnya, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngatur. Jadi kita tetap harus konsultasi sama coachnya full setiap hari. Jadi selama 90 hari itu harus sering komunikasi. Tiap hari itu harus komunikasi dengan coachnya. Ini, konsultasi dengan coach Anda secara teratur untuk lifestyle dan kemajuan program. Terus nanti kalau di paketan TR90 itu ada jurnalnya. Ada kayak buku buku agenda gitu lah, buku harian. Nah itu nanti di checklist, dicentang-centang gitu lah. Sudah olahraga, sudah makan apa, makanannya apa. Nah, itu harus diisi juga. Terus nanti konsultasiin sama coachnya. Nah, terus juga sebagai yang menjalani program juga dimohon partisipasinya untuk memberi info setiap hari ke coachnya tentang jadi tiap hari kita makan apa gitu ya, makan apa di foto, sarapannya apa foto, snacknya apa, snack pagi apa di foto, terus dikirim ke coachnya. Jadi ada yang bantu ngawasin. Ini kurang misalkan kurang proteinnya atau kurang sayurnya atau malah over karbonya, kelebihan terlalu manis, cara pengolahan masakannya ini kok digoreng, kok salah. Kadang kita butuh bantuan coach untuk ngawasin. Ya, terus habis itu ini tunjukin. Jadi yang jelas fotonya ya. Jadi ditunjukin mana yang proteinnya, mana yang karbonnya, mana yang sayur-sayuran, buah. Jadi apapun yang hari itu teman-teman konsumsi itu harus dilaporkan sama coachnya. Jadi harus terbuka dan harus jujur. Ini kan untuk kemajuan program teman-teman sendiri juga soalnya, kepentingan teman-teman sendiri. Jadi bukan untuk kepentingannya coachnya sebenarnya. Jadi kalau misalkan si yang jalanin program ini bohong-bohong ya, ternyata makan ini tapi nggak bilang ke coachnya, yang rugi ya kan yang jalanin program sendiri, coachnya mah nggak rugi apa-apa. Terus laporan juga udah konsumsi belum, suplemennya udah dikonsumsi belum. Jangan sampai ada yang kelupaan gitu loh, setiap hari itu kan dikonsumsi setiap hari. Nah ini juga yang penting, olahraganya apa yang hari itu, olahraga apa yang dilakukan hari ini. Nah itu juga kasih tahu ke coachnya. Saya tadi olahraga ini, misalkan saya olahraga tadi Tabata yang mana, misalkan Tabatanya siapa. Jadi biasanya nanti coach itu ngasih link, kamu ikut ini Tabata yang ini. Nah, kamu ikut yang ini, yang sehari yang ini, gitu. Nanti misalkan tinggal laporan aja kalau udah laporan, terus habis itu si tahu tadi Tabata yang ini coach, Tabata yang ini 2 set, misalkan 4 menit. Satu setnya 4 menit, saya ikut Tabata yang ini 4 menit 2 set. Ya, kayak gitulah. Jadi intinya tetap, jadi jangan kuncinya kalau mau berhasil tuh terbuka, jujur sama coach dan nurut gitu loh sama coachnya. Gitu. Next. Nah, oke. Udah itu sih udah selesai sih, materinya udah habis untuk yang TR90. Nah, jadi sebentar ya, saya tutup dulu. Mungkin ada yang nanya ya, apa bedanya TR90 sama BB45, BB45. Jadi yang pasti beda harganya sama beda metodenya. Kalau yang TR90 ini
lebih panjang, jalan programnya 90 hari. Terus habis itu produknya juga lebih banyak, lebih lengkap lah programnya. Nah, kalau BB45 ini produknya itu cuma pakai dua produk ya. Satu Jumpstart, satu Tigrin. Dan cuma 45 hari. Istilahnya setengahnya lah. Nah, sekarang gimana caranya pakai BB45 itu dengan istilahnya suplemennya itu cuma dua, terus jumlah hari programnya itu cuma setengahnya ya, setengahnya dari TR90. Gimana caranya biar bisa istilahnya nurunin berat badan. Nah, kalau BB45 itu pakai namanya intermittent fasting. Intermittent fasting IF ini jadi ada puasanya, ada jendela puasa sama jendela makannya. Kalau untuk porsi makannya sebenarnya sama aja sama TR90 ya, untuk tiga itu tadi, makanan pembakar, makanan pelindung, makanan penyimpannya itu sama aja. BB45 juga pakai itu namanya, pola makannya juga TR90 My Plate. Cuma konsumsinya, olahraganya juga sama. Cuma kalau di BB45 ini olahraganya tuh harus bertahap ya. Jadi misalkan, dan harus lebih susu lah, cepet-cepet gitu. Olahraganya harus pertama baby step dulu yang gampang ya, kayak yang tadi, nanti lama-lama tambah naik, porsinya harus ditambah terus selama 45 hari ini. Itu untuk suplemennya Jumpstart sama diminum pagi sebelum olahraga, terus habis itu Tigrin ini diminumnya sebelum makan. Tigrinnya. Jadi pagi itu diminum. Habis itu ya udah ya kayak gitulah. Jadi bedanya BB45 sama TR90 itu di situ. Ada IF-nya sama ya itu lebih olahraganya lebih nggak mudah kalau saya bilang olahraganya ya. Ya karena itu kan, tapi kan untuk harga emang dia lebih hemat. Gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan TR90. Gitu. Nah, misalkan ya, udah ikut TR90, cuma aku masih pengen lagi lebih apa ya istilahnya, lebih booster lagi untuk jalanin program lagi, udah bisa habis itu dilanjutin BB45. Kan habitnya kalau udah habis ikut TR90 udah biasa, olahraganya udah biasa, yang advance lah, udah lebih dari yang nggak yang biasa-biasa gitu. Terus untuk jaga makannya, pola makannya juga udah lebih expert gitu. Jadi nggak apa-apa habis itu lanjutin ke BB45 gitu. Ya, itu sih terserah sih, bebas aja sih. Jadi terserah teman-teman sih. Jadi kita ada untuk fat loss ada dua opsi. Ada TR90, ada BB45. Jadi untuk yang di awal, biasanya kalau kita jualan ya, kalau kita prospek orang itu kita nawarin pertama yang TR90 dulu. Nanti kalau misalkan keberatan dengan biaya, dengan harganya, baru kita tawarin yang BB45. Gitu. Oke, sebentar. Mungkin ada pertanyaan ya, aku sambil baca chatnya ya. Ada itu pertanyaan. Waktu terbaik untuk olahraganya kapan? Kalau misalnya olahraganya sore bisa nggak? Bisa. Cuma ini apa nih yang TR90 ya? Kalau TR90 ataupun BB45 ya, waktu olahraga paling baik itu adalah di pagi hari saat perut kita masih kosong. Jadi belum kemasukan kalori sama sekali. Itu untuk yang paling efektifnya ya. Cuma kalau misalkan pun ya pagi itu rempong nih, nyiapin makanan, nyiapin anak-anak dan lain-lain, baru bisanya sore ya juga nggak apa-apa sih. Cuma jauh lebih baik kalau misalkan olahraganya di saat perut kosong. Kalau sore itu kan udah kemasukan banyak kalori ya. Jadi pembakaran yang dibakar tuh berlapis gitu, nggak langsung tembus ke lemaknya. Bakar gulanya dulu, habis itu baru lemaknya dan lain-lain, baru terakhir lemaknya. Kalau pagi itu gulanya belum tinggi, kadar gula belum tinggi dan lain, itu langsung gitu, pembakarannya langsung ke lemaknya. Jadi tetap sih diusahakan banget tetap olahraganya pagi. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan pagi olahraga, nanti sore olahraga lagi. Gitu. Ada lagi?
Ada pertanyaan tuh, kalau misalnya nggak kuat olahraga pas perut kosong gimana? Misalnya tuh gampang pingsan kali itu. Iya, gampang pingsan dah. Ya itu, pertanyaannya Yang Mbak Desi tuh, aku nggak kuat kalau nggak apa-apa, olahraga pas lagi perut kosong. nggak apa-apa. Cuma makannya tuh juga jangan makan nasi goreng, jangan makan yang berat-berat untuk sarapannya. Sarapan-sarapan yang sehat lah, sereal atau buah-buahan atau roti gandum atau kayak gitu-gitu. Jangan dulu aku pagi nih nggak bisa olahraga aku kalau nggak makan nasi goreng campur Indomie goreng sama telur ceplok yang kuningnya setengah mateng. Ya, kalau nggak makan gitu aku nggak kuat olahraga, ya udah sama aja bohong. Jadi tetap sarapannya sarapan-sarapan yang sehat, yang porsinya nggak yang terlalu banyak banget juga. Gitu. Aku nih memang aku tiap habis olga jadi lapar tuh kenapa ya? Ya memang habis olahraga pasti lapar. Kan habis kebakar semua. Energinya semua kebakar, lemak juga ada yang kebakar. Pasti bawanya lapar. Nah, di situ tapi jangan terus habis olahraga langsung makan yang aneh-aneh ya. Maksudnya jangan makan yang langsung makan. Wah, enak deh. Biasanya kan habis olahraga ya, minggu pagi olahraga, lari jogging, lari pagi. Terus habis itu makan nasi goreng, makan jajan-jajan yang kayak gitu-gitu. Ya sama aja bohong. Kamu tadi olahraga, kamu bakar, habis itu kamu bakar 1, yang masuk 5. Jadi yang mending nggak usah olahraga, sama aja bohong. Nah, jadi habis olahraga, nggak apa-apa. Nyamil-nyamil sehat kan nggak apa-apa. Atau langsung sarapan pagi kan. Sarapan itu yang makanannya yang sehat gitu. Tanya dong kalau makanan protein misalnya, proteinnya itu misalnya aku mau ngirit nih, makan tahu tempe doang boleh nggak sih? Tahu tempe doang? Proteinnya, boleh nggak sih? Nggak boleh. Kan dari kebutuhannya kan tetap harus ada protein hewaninya juga. Harus ada protein. Jadi ada dua protein ya, kita satu kali makan itu ada protein hewani sama protein nabati. Kalau kayak tempe sama tahu itu kan hanya protein nabati maksudnya. Jadi tetap lah, nggak usah yang mahal-mahal kayak yang bagus itu kan tenderloin ya, daging. Tenderloin itu kadar lemaknya 83% sendiri dibandingkan sama lemaknya. Itu bagus banget. Cuma harganya kan ya tahu sendiri lah, nggak murah gitu loh. Jadi bisa diganti, kan banyak sih sebenarnya ikan-ikanan itu yang harganya ya harga-harga rakyat gitu ya, harga merakyat. Terus kayak daging Lele murah itu. lele juga murah. Terus telur Putih itu telur juga nggak bisa apa-apa. Putih telur Putih bisa, telur putih telur bisa, tapi jangan 1 biji doang. Telur itu satu butir telur itu putih telur itu cuma 6 gram, jadi kurang. Sedangkan kebutuhannya itu kan kalau untuk protein ya, kalau untuk cowok itu 1,5 gram dikali berat badan itu minimal per hari untuk maintain otot ya. Kalau untuk perempuan 1 gram dikali berat badan. Nah, kalau misalkan kayak putih telur itu satu putih telur itu cuma 6 gram. Cuma 6 gram. Ya kalau banyak putih telurnya dicamil itu sih nggak apa-apa sih. Makanya mungkin pada tahu ya teman-teman, kalau misalkan kayak orang-orang yang fitnessan, atlet, binaraga dan lain-lain itu mereka untuk memaintain otot tuh mereka makan putih telur tuh bisa sampai 10 biji, 20 biji. Nah itu karena memang mereka untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Nah kalau misalkan kayak dada ayam itu juga bagus. Dada ayam tanpa kulit ya. Dan bukan KFC fried chicken dada ya. Tapi ya dada ayam yang biasa, jangan yang digoreng deep frying. Dada ayam itu juga bagus. Proteinnya tinggi, lemaknya rendah lemak. Jadi nggak apa-apa kalau mau itu. Jadi jangan cuma, makanya kan tadi saya bilang kan, misalkan untuk pemenuhan gizi makanannya itu yang penting ada proteinnya, cuma dikasih tahu tempe. Gitulah. Ayo dong, kan udah ikutan program TR90 harga 15,8. Masa sih cuma bisa beli makan tahu sama tempe? Ayam lah, lele, ikan kan bisa. Demi bisa beli TR90. Kalau yang Wih, jangan-jangan beli TR90 kalau yang vegetarian gimana, Pak? Kenapa? Oh iya, Kalau yang vegetarian vegetarian gimana, Pak? gimana, Pak? Kan dia nggak makan makhluk hidup. Kalau
vegetarian ya, misalkan vegetarian udah lama. Saya jarang nggak pernah menemukan orang vegetarian itu yang obesitas. Jadi Oh iya, nggak butuh benar, TR90. benar. Heeh. Udah sehat ya Pak ya? Iya, Kayak aku nggak pernah. enggak Pak, kan kayak sekarang tuh si Marsyanda lagi mencanangkan olahraga apa makan sehat terus gitu ya. Tapi dia Mm-mm. mengajurkan untuk yang mau diet nggak usah makan hewan apa eh, Protein yang hewani. hewani gitu, protein hewani. Karena katanya kalau misalkan kayak kita makan daging gitu, dia apa namanya jadi emosi kita juga sama kayak yang kita makan itu gitulah pokoknya. Jadi dia lebih menyarankan makan yang sayur buah aja. Iya. Gimana tuh? Ya mungkin dia vegetarian itu. Vegetarian Dia itu kan awalnya nggak vegetarian, tapi pas baru mulai katanya. Pas diteliti katanya seperti itu. mm. Ya itu sih nggak usah didengerin sih kalau aku sih. Apalagi yang ngomong Marsyanda. Kecuali kamu memilih untuk menjadi vegetarian, silakan Ah. gitu. Kok Tapi kalau Hema? tapi kalau misalnya kamu mau jalani program TR90 nggak usah se-ekstrim itu dengan jadi vegetarian gitu. Maksudnya tidak sejalan sih sebenarnya sama TR90, bener nggak Papa ya? Pak Aris tuh mau nambahin kayaknya. Yes. Kalau berat TR90 pakai yang simple aja. Ya pakai Jamstar sama Tigrin aja Pak Helma itu bisa. BB45. Ya BB45. Yang penting kuat puasanya aja, Pok. Baik. Puasanya yang berat. Jadi istilahnya kalau BB45 itu ya harganya lebih murah ya. Itu kita bayar dengan kita puasa gitu. Dan olahraganya juga untuk BB45 harus extra effort, nggak bisa beda sama TR90 guys. Kalau TR90 ibarat kata kalau kamu ikut program TR90 olahraga sedikit, istilahnya gitu effort sedikit, hasilnya maksimal. Tapi kalau BB45 harus effortmu yang dimaksimalkan gitu. Biar kurus Pak Hema. Iya Pak, ya Allah, aku udah 70. Jadi kalau BB45 itu olahraganya itu juga apa ya? Misalkan TR90 itu bisa aku cukup sehari 8 menit kali 2 set cukup lah. Kalau di BB45 tuh harus lebih dilebihin. Jadi nanti ada stepnya ya. Pertama baby step mungkin 1 atau 2 set, habis itu setelah jalan beberapa hari naik. Jadi nanti kelihatan nanti dari ini kok kayaknya beratnya stagnan ya. Aku nggak ada pembakaran lemak, nggak ada apa. Itu berarti olahraganya harus dinaikin. Kalau BB45 itu harus ditambah. Makanya butuh coach guys. Nggak bisa kalau kita itu nggak ngerti apa-apa terus jalanin program itu nggak bisa, butuh coach. Jadi harus full konsultasi ya. Jadi jangan. Jadi saya nemu beberapa customer itu awalnya tuh laporan terus rutin laporan, ntar paling padahal kadang belum sebulan gitu udah ngilang, udah nggak laporan nggak apa. Nah itu nanti kan nggak bisa ngontrol jadinya coachnya, nggak tahu gitu loh, kamu udah ada yang udah bener apa ada yang salah atau. Tapi kebanyakan itu biasanya sih kalau emak-emak itu ya itu kebanyakan dari makanannya sama olahraganya. Nowo bahasa Jawa itu nowo, nawar gitu loh. Olahraganya. Jadi ya gitu sih, mesti rajin konsultasi tiap hari ya. Biasanya nanti kita buat grup. Jadi antara coachnya sama si customer sama misalkan upline-nya. Upline-nya bertiga. Jadi nanti berarti komunikasi yang di grup. Orang-orang yang gagal TR90 itu mungkin salah satunya karena itu ya Pak? Nggak usah jauh-jauh ya. Coba Mak, tes di TR90 adikmu Dewi. Iya. Yang gagal berantakan itu. Dan selain itu guys, coach itu penting banget untuk Jadi, pernah menjalankan program TR90. Ada yang itu, banyak yang jual TR90 tapi nggak pernah ngejalanin program TR90. Nah itu juga salah satu pangkal kegagalan gitu. Karena apa, kita nggak pernah punya experience-nya, nggak punya gimana kesulitannya, salah-salahnya TR90 di mana. Terus tahu-tahu kita jual TR90 gitu.
Jadi yang mau jual TR90, Makanya kita nggak closing. kalau mau jual TR90 wajib ngejalanin programnya dulu, harus. Mm. Itu syarat juga tuh dari OTG, dari Pak Roni. Kalau di kebanyakan customer yang di coaching sama upline yang tidak pernah menjalankan program TR90, kebanyakan gagalnya. Mm. Jadi kan kasihan customermu gitu kan. Cuman karena kamu pengen closing TR90 terus malah dia buang duit gitu di coaching sama kamu gitu. Jadi makanya kamu harus benar-benar nggak cuman kamu menguasai teorinya, tapi kamu harus menjalankan prakteknya juga gitu. Mm. Pantesan nggak closing ya sampai sekarang itu orang. Closing diri sendiri dulu, Ini Pak. belum pakai. Iya benar-benar. Kamu ini dulu lah, kalau misalkan belum bisa TR90 bisa pakai BB45 dulu, tapi dijalanin benar-benar dijalani. Nanti kan kalau misalkan sudah terbiasa dengan BB45 atau sudah berhasil, itu sebenarnya kan kurang lebih hampir sama-sama aja lah sama TR90. Udah terbiasa nanti coachingnya gimana. Berarti BB45 ada coachingnya juga ya Pak? Ada sama. BB45 juga ada coaching. BB45 ada coachingnya juga Pak? Ada, sama. Sama BB45 juga wajib di coaching. Ya itu Makanya, tadi soalnya. Kalau misalnya ada yang misalnya nih, ada orang yang beli TR90 atau BB45 di marketplace misalnya gitu. Pasti kebanyakan dari mereka itu mau cari murahnya tapi nggak ada coachnya. Jadi niscaya itu tidak akan berhasil gitu. Jadi teman-teman ya, jangan baper jangan keder gitu loh, jualan TR90 harganya 15 juta sekian gitu ya. Kalian mau jual dengan harga retail pun itu it's okay karena kalian harus meng-coaching dia juga gitu. Jadi effort juga buat coachnya gitu kan. Jadi selama kalian itu menguasai, maksudnya coachnya profesional, kalian layak dibayar untuk meng-coaching mereka gitu kan. Jadi jangan keder lah gitu, jualan dengan harga yang premium gitu, jangan keder karena dia itu nggak beli program, nggak cuma beli produk doang gitu. Jadi apa namanya TR90 BB45 itu kan program ya, apalagi TR90 ya. TR90 itu apa ya, nge-coaching TR90 kok effort juga. Effort, jadi tiap hari kan kita harus mantau kan. Tiap hari itu pasti laporan kita harus ngecekin satu-satu makanannya, olahraganya, terus nanti tiap selama berapa periode tertentu itu nanti nimbang ini ukurannya, lingkar tubuhnya dan lain-lain. Nanti misalkan lingkar tubuhnya turunnya kayak gini segini ya, misalkan yang lengan atas awalnya berapa sekarang berapa, terus ada yang stagnan misalkan pahanya, lingkar pahanya kok nggak turunnya nggak ini. Nanti coachnya harus ngatur, kamu berarti olahraganya coba ganti yang ini, olahraganya ganti yang ini. Nah itu juga itu apa ya, itu effort gitu loh. Buat coachnya juga effort, makanya jangan sampai terus apalagi sampai customernya tuh yang nggak manut, nggak itu, wah mumet coachnya. Gitu. Nah kalau misalkan apa namanya teman-teman ada closingan atau udah ada yang mau TR90 tapi teman-teman belum bisa jalani, nanti bisa aku bantu, bisa saya bantu untuk nge-coachingnya juga. Jadi kita barengan tuh satu grup nanti tetap yang sponsornya ya, tetap upline-nya yang mesti nagihin ke customer-nya, ayo kamu makan apa, misalkan dia nggak ngasih menu makanannya, nggak ngasih apa, tetap cuma nanti misalkan untuk porsi, untuk ngecek makanannya, ngecek apa, ngasih olahraganya apa, nanti bisa saya bantu. Buat teman-teman yang udah tahu-tahu dapat closingan TR90 ini, aku belum pernah, aku ya apa nge-coachingnya gimana ini, tenang aja, langsung diorderin, nanti aku bantu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak guys? Ya, saya mau kondangan nih. Pap, itu ada yang nanya kan, olahraga itu cukup Tabata doang nggak sih? Cukup. Mana? Perlu belajar apa namanya olahraga angkat beban gitu, perlu nggak sih? Apa hanya cukup Tabata sudah selesai gitu? Kalau cewek sih sebenarnya, kalau mama sih cukup Tabata aja sih. Kalau bapak-bapak biasanya lebih keren kalau dipakai sama di mix ya, di mix sama angkat beban. Angkat beban itu nggak perlu yang ekstrim banget, kita bisa pakai dumbbell yang kecil-kecil itu ya. Dumbbell yang bisa di setting apa namanya beratnya itu bisa itu di rumah aja bisa, nanti ada tutorialnya juga kalau misalkan angkat-angkatnya untuk yang namanya kena bagian tubuh yang mana angkat bebannya,
untuk bicep, untuk tricep, untuk tulang otot punggung, otot dada. Otot itu ada bisa cukup pakai dumbbell yang kecil itu 2 biji itu udah cukup. Yang penting bisa di-customize ya. Beratnya itu bisa di-setting. Jangan yang kecil Kettler yang warna ungu, warna pink yang buat cewek itu. Kalau buat cewek itu nggak apa-apa sih. Sebenarnya kalau misalkan mau di Tabata itu kan sama kan, beban juga cuma pakai beban itu pakai berat badan. Nah, kalau misalkan mau ditambah sama angkat-angkat beban, angkat besi itu juga nggak apa-apa. Cuma kalau untuk cowok aku lebih menyarankan ditambah angkat beban ini. Kalau untuk bapak-bapak ya. Aku tanya dong, Pak. Kalau TR90 itu ada kayak harus ada minimum atau maksimum cairan yang dikonsumsi nggak? Misalnya minum air putihnya ada maksimal dan minimalnya nggak sih? Maksimalnya nggak ada sih. Kalau air minimalnya ya kayak sama lah kayak biasanya. Manusia itu berapa sih per hari kebutuhan minumnya itu? Yang penting jangan kekurangan. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nih lapar diganjel air putih gitu nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ntar juga kan keluar lagi kan. Kalau over cairan kan, over air itu kan nanti keluar lagi. Keringat dari pipis, dari lain-lain. Daripada lapar diganjel seblak kan mending diganjel air putih. Jadi caranya gini, teman-teman beli seblak atau beli siomay, batagor. Habis itu udah ya di meja itu ditaruh 2 batagornya sama air putih. Nah, teman-teman nanti di batagornya itu dicium ini loh. Dihirup gini, habis itu minum air putih. Enak batagor. Dibauin lagi. Habis itu minumnya air putih, enak batagor. Terus batagornya kasih panas, kasih apa gitu. Kalau udah kenyang. Terus yang terakhirnya yang diminum batagornya. Berlaku juga yang buat seneng ngopi-ngopi manis-manis kayak gitu tuh. Boleh dihirup aroma kopinya, minumnya air putih gitu ya. Kopi teh itu bukan pantangan ya, boleh. Tapi jangan pakai gula. Kalau sesekali nggak apa-apa sih, coba jangan yang manis banget gitu loh. Kan kalau kayak kita nih senangannya ya, kalau orang Indonesia tuh senangannya kayak minuman boba, terus kopi kenangan, kopi deliko, janji jiwa, kopi dan lain. Nah, kopi yang kayak gitu tuh kan pakai gulanya tuh gula cair, gula-gula. Dan itu tuh apa ya? Banyak banget itunya. Kamu maksudnya udah pemanis buatan terus banyak banget gitu loh. Makanya manis banget. Dan mending bikin gula aren gimana, Pak? Gula aren nggak apa-apa. Nah, itu. Tapi sebaiknya jangan kopi sasetan ya. Jangan kayak cappuccino sasetan, terus coffee mix. Itu udah gulanya banyak udah dari bawaannya sasetannya. Jadi mending beli kopi-kopi hitam itu. Kopi hitam biasa, habis itu kasih gula dikit berapa sendok. Jangan yang manis banget. 1-2 sendok. Teh juga gitu, jangan yang manis banget gitu loh. Gulanya secukupnya aja. 1 sendok. Kan ada yang bilang katanya ganti pakai madu, gulanya itu nggak apa-apa itu, Pak. Kenapa? Diganti pakai madu gulanya gitu. Nggak apa-apa madu, cuma ya tetap aja jangan banyak-banyak juga. Gula juga sebenarnya kan nggak apa-apa, cuma ya 1 sendok 2 sendok gitu lah. Sendok teh ya, bukan sendok makan. Apalagi kalau sendok sayur. Iya, centong. Kalau sayurnya, Pak, itu boleh direbus atau harus raw food gitu atau apa? Boleh direbus, boleh raw juga boleh, kayak misalkan salad itu boleh. Direbus itu juga itu ya, jangan apa ya istilahnya ya, jangan yang overcook ya. Kalau masak itu, jadi sekarang tuh makan apa ya, saya pernah tuh makan bayam itu mungkin saking overcooknya tuh sampai kayak makan apa ya, ngeprul gitu loh. Warnanya biasanya juga itu, Pak. Jadi agak hitam-hitam gimana gitu loh. Iya, kayak makan jelly gitu, agar-agar gitu. Bubur bayam. Itu percuma, nggak usah dimakan guys. Jangan cuma formalitas, yang penting gue makan sayur bro. Jangan kalau udah overcook gitu udah nggak ada nutrisinya, udah hampir hancur. Kalau ditumis boleh nggak? Kayak ditumis dibikin ditumis kayak boleh. Boleh ya. Boleh, cuma tumisnya jangan lama-lama. Tumisnya kan cuma sebentar aja toh. Ditumis. Sebenarnya paling bagus ya kalau misalkan yang susah untuk yang habit makan yang pakai deep frying itu,
Ditumis paling enak. Digantinya pakai ditumis aja. Ayam dada ayam filet dipotong-potong dadu, dicampur sama jamur, mushroom, terus dicampur sayuran apa, ditumis sebentar. Sama brokoli. Brokoli, wah maknyus, udang, maknyus Pak. Ini jadi lapar. Rena suka brokoli? Gitu. Gula yang aman itu Tropicana Slim, enggak itu gula buatan bos, tidak disarankan. Kayak stevia, boleh juga ya? gitu. Tropicana Slim nggak boleh juga, Pak. Nggak boleh. Kawan itu Katanya buat diabetes. apa? Katanya buat diabetes. Iya, cuma itu kan bahan kimia kan. Waktu itu Pak Roni sempat pernah jelasin kok, apa kayak gula-gula yang kayak gitu tuh sebaiknya tidak dikonsumsi. Bapak aku nggak minum gula tapi gantinya itu. Tropicana Slim. Mending nggak usah pakai gula sih. Nggak gula sama sekali ya. Kurangin gula, Boy. Banyak orang itu sebenarnya malah tersesat sama yang less sugar, terus lemak rendah gitu. Jadi dianggapnya karena lemaknya rendah, gulanya rendah, jadi aman dikonsumsi. Malah itu malah yang berlebihan, malah nggak kekontrol, malahan kayak gitu. Terus kayak misalkan minuman susu ya, saya waktu itu lupa ya, contohnya itu susu apa ya. Jadi misalkan satu UHT ya, ultra milk yang biasa ya, yang ultra milk putih full cream yang biasa, sama satunya ultra milk yang low fat, itu juga teman-teman lihat di belakang itu ya. Jadi kadang tuh ada yang low fat, yang susu yang low fat itu ternyata kandungan gulanya tuh lebih tinggi daripada yang susu full cream yang biasa. Itu jadi sama aja bohong gitu. Ini low fat cuma gulanya lebih tinggi. Ada lagi. Yuk guys, ada pertanyaan lagi nggak? Bapaknya mau ke kondangan nih. Kalau nggak ada. Pak, di kondangan jangan makan ya. Pak, mau nanya, Pak. Aris. Ntar di kondangan hilap lagi Bapak. Pak. Yes. Tadi kan mau nanya aku. Kan ya semenjak program kan udah berapa bulan ini stop olahraga, Pak. Nah. Sampai dimarahin di rumah. Tapi kalau pola makan sih masih tetap atur. Sama ikut program yang BP45 itu kan juga masih puasa juga sampai sekarang ya. Kalau sekali-sekali ya nggak sekali-sekali sih, pernah sih ya, lagi pulang kerja jalan makannya mie ayam, bakso. Wah, itu gimana, Pak? Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, kalau sesekali. Asal jangan jangan 2 hari sekali aja. Masih seminggu 2 kali, Pak. Seminggu. Jadi biasanya gini. Misalkan ya, aku gila nih lagi pengen banget aku makan mie pangsit ini, mie ayam. Ngidam banget aku, ya, tapi aku kepikiran sama program, kepikiran sama ini. Sebenarnya nggak apa-apa makan, ya udahlah, gas aja udah makan mie pangsit. Cuma nanti dibayarnya pakai olahraga. Jadi misalkan makan mie pangsit, oke aku habis makan mie pangsit sampai rumah nanti malam aku mau Tabata 2 set, 4 menit kali 2 set. Ya, kayak gitu aja sih. Apa? Jangan kalau gini ya, ini sesekali ya mie pangsit ya. Sesekali lah nggak apa-apa, seminggu sekali. Lama-lama nanti naik sendiri pasti, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Lama-lama bablas asli. Nanti lama-lama bablas. Lama-lama nggak sadar, tahu-tahu, aku tiap hari makan mie pangsit. Tiap hari jajan nanti. Batasnya cheating itu berapa lama sih? Apa sebulan sekali, seminggu sekali, atau gimana? Boleh Ya, cheating. Seminggu sekali nggak apa-apa, cuma dibayar sama olahraga. Jadi kalau normalnya Tabata 2 set, jadi 4 set gitu ya? Langsung jadi istilahnya ada penebusan dosa, tebus dosa.
sama olahraga. Gitu. Jadi jangan tersisa. Aku sudah tidak boleh sama sekali makan mie pangsit, mie ayam gitu, jangan. Kayak teh dong bikin mie pangsit sendiri. Pentingnya punya coach itu seperti itu guys. Jadi coach itu yang akan mengembalikan ke jalan yang benar, akan negor kalau misalnya ada yang melenceng gitu. Kalau kita nggak punya coach, siapa yang negor, siapa yang balikin, siapa yang benerin gitu kan. Jadi aku dulu yang pertama dulu berapa tahun lalu ya ikut TR90 itu nggak ada coachnya, jadi otodidak ya. Kayak hasilnya jadi sebenarnya kurang optimal. Aku ngerasa turunku nggak apa ya. Berat badannya sih turunnya lumayan ya, cuma kayak body fat, massa ototnya itu kurang ngembang gitu lah ototnya itu. Jadi setelah aku belajar ya itu pantesan dulu cuma makan sehari-hari itu cuma ala kadarnya gitu loh. Yang penting ada proteinnya, ada tempe, ada putih telur, ada ngasal lah, nggak dihitung gitu loh. Ya itu karena aku nggak ada coachnya. Kalau misalkan ada coachnya nanti kan dicek kan sama coachnya kan. Ini kurang ini, kalau cuma kayak gini proteinnya kurang ini. Ini kamu karbonya kebanyakan ini, harus dikurangin. Terus habis itu kamu snacknya ini apaan ini? Snacknya soyjoy ini. Diganti snacknya yang lain. Nah itulah jadi fungsinya coach itu untuk konsultasi. Jadi benar-benar harus terbuka, harus jujur sama coachnya. Jangan bohongin coachnya, jangan aduh takut dimarahin coach aku gini-gini loh guys. Ini kan buat kepentingan kalian sendiri, bukan kepentingan coachnya. Coachnya sih enak udah dapat closingan 1000 poin. Sebenarnya kalau misalkan mikir kayak gitu, kamu berhasil nggak berhasil, coachnya bodo amat gitu loh. Itu loh kepentinganmu sendiri gitu loh. Kamu yang butuh gitu loh istilahnya, yang ikut program. Kalau misalnya di tengah program itu sakit, lagi nggak sehat gitu gimana coach? Ya nggak apa-apa, istirahat dulu. Ya istirahat dulu, tapi istirahatnya itu juga ya istirahat, bukan istirahat program terus aku langsung makannya membabi buta, langsung kayak gitu ya, nggak usah olahraga minum dulu boba kan apa-apa. gitu ya, biar cepat sehat minum boba. Iya aku sakit nih, aku butuh Makan obatnya pizza. minum boba brown sugar yang super sweet. Terus habis itu pakai topping keju kayak gitu ya, udah ambiar lah. Jadi meskipun sakit makannya tetap dijaga ya, tetap makan sehat Yes, gitu ya. Tetap makan sehat. Gitu. Oke guys, ada lagi nggak pertanyaannya guys? Kalau tidak ada bisa ditutup aja Pak. Oke. Ya sudah, oke, sudah cukup ya teman-teman semua ya. Semoga jelas dan teman-teman jadi lebih paham tentang program fat loss-nya Nuskin. Jadi di Nuskin ini nggak cuma ada beauty atau suplementasi kesehatan, juga ada yang namanya fat loss ini. Nanti kalau misalkan teman-teman tiba-tiba closing ya tadi ya, nanti bisa saya bantu untuk nge-coaching ya. Nanti tinggal bilang aja sama upline-nya. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir sampai selesai. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto nggak sih? Foto nggak? Foto Tante Fem, foto. Ayo. Foto Mbak Fem. Nyalakan kameranya. Halo. Pak Aris lagi itu tah. Apa Masuk lagi Dimas? Iya. Oh. Teman mau ikut foto nih. Mbak Ayu Niar, Mbak Sela dinyalain dulu yuk. Mbak Nia, Mbak Nikita, Mbak Indarini, Mbak Maratun Solihah, Mbak Vio, Mbak Hairatun Nisa, Mbak Eva, Mbak Kaput, Mbak Yeyen, Mbak Maratut. Silakan dinyalakan dulu kameranya sebentar, kita foto yuk. Yuk dinyalain kameranya. Nah, gitu kan kelihatan cantiknya ya. Walaupun belum mandi mungkin ya. Oke. Kita hitung ya. Oke. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Oke, makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andika. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.